Selamat siang, Mbak Eni. Siang Kak Dinda. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Dinda Putri, mahasiswa psikologi semester 3. Saya di sini bersama partner saya Ega Erlangga. dari mahasiswa psikologi juga kebetulan semester 3. Oh iya. Ya, jadi kebetulan kita lagi ada tugas akhir untuk wawancara psikodiagnostik. Dan kebetulan kami memilih Mbak Aini sebagai narasumbernya. Apakah Mbak Aini bersedia? Bersedia Kak. Oke, baik. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu untuk Oke. nama dan kesibukannya. Perkenalkan, saya Nur Aini. Kesibukan saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Tamadja juga. Baik. Selain sebagai mahasiswa, kesibukannya Mbak Aini ini apa ya? Kesibukan saya di luar di luar kampus, saya cuma healing doang, sudah jalan-jalan. Jangan-jangan menjadi seorang mahasiswa. Iya, cukup itu aja. Oke, baik. Saat ini kalau boleh tahu Mbak Aini sudah menikah atau masih sendiri? Untuk saat ini saya masih sendiri lah. Oke, baik. Masih Iya. sendiri. Mbak Aini sendiri berarti sudah berapa lama Mbak sendiri? Hitungannya saya sendiri dari hubungan yang saya terakhir itu udah hampir 6-7 tahun kayak udah lama. Berarti sudah lama ya tidak ada di suatu hubungan. Iya, di suatu hubungan yang resmi. Iya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Mbak Aini. Boleh Kak? Bagaimana Mbak Aini menggambarkan kondisi kehidupan Mbak Aini saat ini, khususnya dalam hal relasi dan hubungan personal? Jadi hubungan relasi dan hubungan mungkin yang lebih personal, mungkin dengan lawan jenis. Kalau menurut saya dan teman-teman saya, orang sekitar saya juga ngomong kalau saya itu friendly, Mbak. Jadi mungkin untuk relasi yang konsepnya nggak terlalu dalam itu banyak. Cuman kalau untuk masuk ke dunia saya kayaknya agak susah, Mbak, gitu. Cuma saya untuk tahap SKS dan friendly abis kalau kata orang-orang zaman sekarang kan, kata gadget gitu, Mbak. Oh, jadi untuk ada di suatu hubungan yang serius gitu, mungkin Mbak Aini tuh belum kepikiran gitu Iya, ya, cuma sekedar benar. saya nyawa aja gitu ya. Iya, saya lo kenalan selesai gitu. Apakah tapi kalau Mbak Aini sendiri saat ini ada ketertarikan nggak sama orang? Kalau ketertarikan sama orang itu buat saya pribadi, Mbak, saya mudah dulu hati saya. Jadi ketika ada orang di depan saya, oke saya suka, saya tertarik. Tapi untuk mencari informasinya lebih dalam itu belum ke tahap itu sih, Mbak. Cuman sekarang ada seseorang yang mungkin bakal saya gali informasinya, mungkin. Gitu, baik. Iya. Berarti saat ini ada seseorang yang Mbak Aini ini lagi mungkin lihat lah ya sosoknya, mungkin lagi menjadi perhatian Mbak Aini lah terhadap orang ini ya. Iya, bisa jadi. Oke, baik. Kapan pertama kali Mbak Aini menyadari adanya ketertarikan terhadap orang tersebut, Mbak? Awal kita ketemu sih, Mbak. Awal ketemu. Iya, soalnya dia terlalu manis, jadinya saya langsung kayak wah boleh nih gitu. Berarti ketertarikan secara visual. Iya, gitu, Mbak. Berarti belum ada ketertarikan secara emosional. Belum untuk saat ini kalau di saya. Berarti baru tertarik secara visual. Iya, Mbak. Situasi seperti apa sih Mbak Aini yang membuat Mbak Aini tuh mulai menyadari ketertarikan itu? Kita kan ketemunya di event ya, Mbak. Jadi pas selama event itu mata saya nggak lepas dari dia. Oh gitu ya. Jadi saya kayak, duh kok ini bisa ya nggak lepas gitu. Hatinya tuh belum berbicara tapi matanya udah gitu. Oh, udah memperhatikan orang tersebut gitu ya. Apa yang membedakan perasaan ini dengan perasaan Mbak Aini terhadap orang lain pada umumnya? Jadi kan Mbak Aini merasa bahwa ada perasaan nih dengan orang ini.
yang tadi Mbak Ini sudah jelaskan, Mbak Ini itu termasuk orang yang friendly, yang gampang untuk kenal dan tertarik dengan orang. Nah, apa yang membedakan perasaan Mbak Ini terhadap orang lain dan orang tersebut? Saya kalau kayak gitu karena saya friendly ya Bang, jadi setelah saya ngobrol saya akan lupa dengan orang yang saya ajak ngobrol. Nah kalau untuk ketertarikan itu saya bakal punya apa ya, kepo, versi keponya sendiri gitu loh Mbak. Jadi saya bakal, oh saya kepo nih sama orang ini. Mungkin kalau dari versi saya, menurut saya kalau saya udah mencoba untuk kepo, cari tentang kehidupan dia, itu saya udah coba, bolehlah saya coba masuk ke kehidupannya gitu. Cuman kalau misalnya emang saya ditolak, kan kita sebagai wanita juga nggak boleh terlalu geragas ya Mbak. Jadi kalau mungkin saya mencoba untuk follow akun Instagramnya atau mencoba say hello, dia nggak hello back, ya udah gitu, nggak saya lanjutin mungkin di situ. Jadi yang buat beda itu kalau ke orang-orang pada umumnya ya cuma say hi aja. Nah sama orang ini itu Mbak udah mulai berani mencari informasi dan udah mulai memfollow Instagramnya. Kalau untuk saat ini ya, saya udah berarti itu yang membedakannya ya Mbak. Oke baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke boleh Kak. Hal apa saja yang Mbak Aini perhatikan atau pikirkan tentang orang tersebut? Orang tersebut ya Mbak, hal yang saya pikirkan itu saya bisa nggak ya dapetinnya? Enggak sih. Sebenarnya ya saya suka mikir gitu Mbak, karena kalau saya lihat ya, dia sama saya itu mungkin kita punya kesamaan, cuman beda jalur aja gitu Mbak. Kalau saya lihat. Berarti udah memiliki minat yang sama, cuman mungkin bidang yang berbeda. Iya. Oke Mbak. Ada yang lain mungkin? Udah sih Mbak, karena kan baru ya, maksudnya saya juga baru yang mencoba untuk buka hati saya juga buat orang itu gitu. Tapi berarti sudah ada keinginan untuk memantaskan diri ya, karena sudah ada pikiran gimana caranya Mbak ini untuk mendapatkan orang tersebut. Berarti sudah ada keinginan untuk memantaskan diri agar Mbak ini bisa bersama dengan orang tersebut. Sudah, tapi belum 50%, karena saya juga sadar diri juga sih Mbak. Jadi kalau untuk memantaskan mungkin ada, karena kan saya juga keinginan untuk memilikinya juga ada kan Mbak. Jadi mungkin 30-35% itu saya untuk memantaskan udah coba dulu gitu. Udah ada keinginan ya, sedikit gitu ya Mbak. Mbak. Oke, selanjutnya bagian mana dari dirinya yang menurut Mbak Aini itu menarik meskipun Mbak Aini belum mengenalnya secara dekat? Kalau saya lihat ya Mbak, karena event itu kita di suatu momen yang menurut saya itu tempat dia bekerja juga kan Mbak. Dia tuh penyabar, penyayang anak kecil, terus mungkin dia introvert, beda sama saya. Cuman dia kalau saya lihat secara langsung dan pernah sedikit kita bicara di pas event itu, kita sempat ngobrol sedikit, itu dia agak soft spoken gitu. Cuman mungkin enggak yang terlalu bisa say hello ke orang baru kalau menurut saya Mbak. Pasti pendiam. Iya, karena pendiam karena belum kenal kali ya. Karena kan kalau saya lihat di Instagram dan TikToknya tuh dia kurang, menurut saya kurang say hello banget ke orang-orang yang baru kenal, karena kan banyak yang komen kan, dia cuman sekedar ya udah direspon emoji doang sama dia. Mungkin orang-orang yang dia kenal gitu ya. Oke baik. Apakah ketertarikan ini tuh lebih muncul dari apa yang Mbak Aini lihat, dengar, atau bayangkan? Maksudnya itu lebih dari sekedar cuman lihat terus suka, atau dengar dia orangnya yang seperti ini, atau Mbak Aini tuh membayangkan dia sosok yang bertanggung jawab dan lain sebagainya? Apakah lebih dalam dari itu atau masih di tahap itu? Untuk saat ini ya mungkin masih di tahap itu sih Mbak, belum yang terlalu dalam untuk saat ini. Berarti masih ada di penglihatan Mbak Aini? Iya, masih di ambang-ambang. Iya. Apa yang Mbak Aini bayangkan gitu? Iya. Belum mengetahui aslinya seperti apa gitu? Belum sih Mbak. Oke. Selanjutnya ya Mbak Aini, kita ke pertanyaan selanjutnya.
Perasaan apa yang biasanya muncul ketika Mbak Aini memikirkan orang tersebut? Perasaan jujur saya lebih ke ingin tahu aja sih, Mbak. Kalau untuk di tahap memiliki ya, cuman untuk saat ini saya kayak salting ya juga, karena kan kita follow-followan juga kan, terus juga lebih ingin deket aja. Kalau dibilang perasaannya mungkin senang, happy juga kalau ngelihat dia bikin story atau apa di sosial medianya. Cuman kalau untuk yang bahagia tingkat dewa tuh belum kayaknya, Pak. Berarti masih Standar lah. happy Iya. euforia awal Iya. suka sama orang gitu Iya. ya. Oke. Apakah perasaan ini lebih sering berupa rasa senang, penasaran, atau ketertarikan yang ringan menurut Mbak Aini? Spesifiknya? Kalau menurut saya ketertarikan ringan sih, Mbak. Masih ketertarikan? Iya. Belum mendalam? Belum mendalam, tapi pengen dalam. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu iya. Mas Ega. Silakan Mas Ega. Seberapa sering Mbak Aini memikirkan dirinya dalam keseharian? Kalau dibilang seberapa sering itu mungkin setara dengan seberapa sering saya main sosmed, Mas. Jadi ketika saya melihat dia bikin story, melihat akun sosial media dia aktif, itu saya langsung kayak tek gitu kepikiran dia lagi ngapain ya gitu. Karena saya sering ya main sosial media itu, saya hitung mungkin hampir 10 jam sehari saya kalau main sosial media, Mas. Setengah hari ya? Iya. Dari satu hari ya? Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini seberapa sering Mbak Aini berinteraksi atau berkomunikasi dengan dia? Kalau buat interaksi langsung dia kenal saya mungkin nggak sering, cuman kalau saya ke dia itu sering, Mas, karena saya suka nge-like story Instagram dia, suka komen di akun TikTok dia. mungkin kalau sering ya seminggu 2 kali. Kalau untuk yang lain, kalau untuk like story, dia termasuk orang yang rajin bikin story di Instagram. Jadi mungkin setiap hari saya like. Jadi selagi dia bikin story, mungkin Saya Mbak Aini like, iya. ya. Bagaimana perasaan Mbak Ani tentang jarak atau keterbatasan interaksi yang ada saat ini? Jalanin aja sih, Mas, udah hadapi, lama-kelamaan nanti juga deket kalau emang itu dia jadi gitu. Kalau udah takut, Iya, udah Takdir takdir gitu ya. menghibur diri. apakah ketertarikan ini mempengaruhi perilaku Mbak Aini terhadapnya secara langsung? Kehidupan saya, iya, jujur iya, karena saya lebih memantaskan diri seperti yang tadi saya bilang. Saya juga lebih berpikir positif, dan saya akui saya lebih bahagia setelah saya mengenal dia. Sebelumnya bahagia aja, nggak terlalu bahagia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Aini merasa ketertarikan ini sudah menyentuh sisi emosional dalam atau masih pada tahap awal? Masih tahap awal sih, Mas, karena saya belum salting brutal, belum jadi cegil yang versi saya gitu. Masih ada yang berani nahan gitu. Bagaimana Mbak Aini membedakan antara tertarik dan merasa terikat secara emosional? Karena kalau terikat secara emosional saya harus ketemu, Mas. Jadi kayak sehari harus ketemu, harus chatan, harus tahu kabarnya, harus dapet pap dulu baru diem gitu. Karena sekarang itu saya cuma sekedar oke, dia masih hidup gitu. Kalau udah emosional tuh langsung yang kayak pokoknya aku harus tahu kamu di mana gitu. Gitu sih, Mas. Ini pertanyaan terakhir, apakah Mbak Aini merasa cukup nyaman dengan kondisi perasaan Mbak Aini saat ini? Untuk saat ini mungkin iya, tapi kalau besok-besok atau selanjutnya respon dia
mungkin bad respon ke saya, kan saya juga nggak tahu kan orang risih kan mas. Kalau dia risih ke saya, mungkin ya udah lah mas, mau dipaksain gimana juga gitu. Berarti mood yang Mbak Aini tergantung dia. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya mas, untuk saat ini ya mas, kan saya tidak tahu ke depannya. Oke, udah cukup pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Aini atas ketersediaan Mbak Aini untuk menjadi narasumber kami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga Mbak Aini sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Mas Ega. Iya.